titik sudut dan 6 sisi bidang tadi? Jelaskan dulu ya. Ya, Bu. Nah, jadi 12 rusuk yang dimaksudnya itu yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Kelihatan yang belakang? Yang keenam ini, yang ketujuh ini, 8, ini 9, ini 10, ini 11, dan ini 12. Itu tadi 12 titik rusuknya. Kalau 8 titik sudutnya yaitu ini A, B, C, D, E, F, G, H. Itu tadi titik sudutnya. Dan yang sisi bidang yang dimaksud yaitu ada bidang bawah, atas, kanan, kiri, dan depan, belakang. Itu tadi 6 sisi bidang pada balok. Jadi pada balok ini dia itu memiliki rumus yang dimana ada volume dan juga luas permukaan. Untuk volumenya pada balok ini dia itu memiliki panjang kali lebar dan kali tinggi. Itu rumus pada balok. Yang kedua itu ada luas permukaan yang dimana rumusnya itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Pada kotak sepatu ini udah ibu ukur ya. Untuk panjangnya itu ada 26. Panjangnya ada 26 cm. Untuk tingginya itu ada 15 dan untuk lebarnya itu ada 10. Nah, misalnya ada pertanyaan terkait berapakah volume pada balok dari kotak sepatu ini, kita tinggal masukkan ke rumus ini. Kita tinggal masukkan, kita kerjakan. Ini sudah dicatat kan? Sudah. Bagus ya. Kita kerjakan. Masukkan rumusnya tadi. Misal dia ditanya volumenya berapa, kita masukkan rumus ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi berapa di kotak sepatu? Ada 26 cm. Lebarnya tadi berapa? 10. Terus untuk tinggi? 15. Ada yang bisa bantu ibu kalikan 26 kali 10 kali 15? Tolong kalikan. Ya, jadi hasilnya 3.900 cm kubik. Nah, pada ruang balok dari kotak sepatu ini dia itu memiliki volume 3.900 cm kubik. Selanjutnya kalau misal dia menanyakan bagaimana sih luas permukaan pada kotak sepatu ini, kita masukkan rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu oleh 2 dikali panjang kali tinggi, terus panjang kali lebar, terus juga lebar kali tinggi. Kita masukkan. Tadi panjangnya berapa? 26. Tinggi 12. Panjangnya 26. Lebarnya 10. Terus
itu ada kotak sabun, terus ada kotak sepatu, terus ada apa lagi? Ada tahu? Balok. Papan tulis itu. Papan tulis itu pasti dipanjang. Ya, kulkas. Ya, kulkas termasuk. Lemari, iya. Salon, iya. TV. AC. Ya, AC bisa dikatakan seperti itu. Itu tadi termasuk ke dalam contoh benda apa ada dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pada paham kan? Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Nah, yang gimana? Ini tidak boleh saling nongkrongnya. Antar kelompok ya, berdiskusi tiap kelompoknya. Ini untuk kelompok 2, silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan. Untuk kelompok 1 bisa tidak? Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, ini gimana ya Bu? Agak susah ini Bu. Mudah ini. Oh, pas permukaan. Ya, buat permukaan kalian pakai tulis ini. Terus kalian cari berapa panjangnya, berapa lebarnya. Iya Bu. Iya Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Di kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nggak apa-apa Bu maju Bu. Kan Enggak apa-apa. berkelompok. Kan berkelompok. Tugas 1, sebuah akuarium berbentuk balok berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Berapa volume maksimum air yang dapat ditampung akuarium tersebut? Jadi kita menggunakan rumus volume tadi, volume balok tadi itu volume sama dengan P kali L kali tinggi. Diketahui panjangnya itu 60 cm, kemudian lebarnya itu 40 cm, dan juga tingginya yaitu 50 cm. Kemudian cara kita menyelesaikannya yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang dimana panjangnya tadi 60, kita kalikan lebarnya 40 dan juga tingginya 50, yaitu sama dengan 2400. Dari panjang kali lebar tadi dikalikan 50 cm tadi, jadi sama dengan 120.000 cm kubik. Jadi volume maksimum air yang dapat ditampung akuarium tersebut yaitu 120.000 cm kubik. Betul sekali jawaban dari kelompok 1. Berikan aplaus dulu. Silakan. Nah, jadi soalnya itu sebuah kotak kado berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. Berapa luas minimal kertas kado yang diperlukan untuk membungkusnya? Baiklah, di sini kan disuruh luas, jadi kita menggunakan rumus luas 2 kali P kali T tambah P kali L tambah L kali T. Jadi jawabannya panjang itu 30 cm, lebar itu 20 cm, 30 E3. Tinggi itu 15 cm. Jadi penyelesaiannya yaitu luas sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Jadi luasnya yaitu 30.
30 dikali 20 ditambah 30 ditambah dikali 15 tambah 20 kali 15 jadi yaitu 20 dikali 30 dikali 20 yaitu sama dengan 600. 30 dikali 15 yaitu 450. 20 dikali 15 yaitu 300. Jadi 600 itu ditambah 450 ditambah 300 sama dengan 1350. Jadi hasilnya 2 dikali 1350 sama dengan 2700 cm3. Betul sekali jawaban dari masih hapus lagi? Sudah paham kan terkait materi balok, volume dan luasnya? Di sini Ibu ada sesuatu di dalam balok ini. Medianya itu tentang balok aja, yang pastinya ada sesuatu. Ayo silakan, ada yang mau yakin banget ya? Silakan, ambil ada satu. Jadi teman-teman di dalam balok ini ada soal. Ini senang sama semangat kayak gini. Silakan. Dua balok panjang atasnya. Kerjakan pakai rumus apa tadi? Pertanyaannya terkait berapa? Ketipu.
bagus ya. Terus juga di balok itu dia memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut, terus ada 6 sisi bidangnya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat balok itu ada, contohnya ada kulkas, ada lemari, dan juga ada salon. Itu tadi contoh-contohnya. Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait pelajaran hari ini? Paham? Kalau kalian paham, ibu ada PR buat kalian. Ya. Ini kerjakan secara individu ya. Ada boleh yang mencontek. Tidak boleh bekerja sama. Nih, silakan kalian catat. Untuk pertanyaan yang pertama itu sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume dan luas permukaannya. Terus pertanyaan yang kedua, carilah benda berbentuk balok di rumah dan hitung volumenya. Kerjakan secara masing-masing ya. Sama. Itu tadi materi dari ibu. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Baiklah, doa yang tadi doa yang lain. Doa besar. Itu tadi materi